Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada Bu Siti Muzayana selaku guru pamong. Selamat pagi Bu, sudah sarapan Bu? Nggih, sampun. Sampun, saya belum ya Bu. Dan Bapak Ibu guru PAI kelas E yang berbahagia, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa mengikuti Vikon review yang ketiga nggih. Insya Allah hari ini panjenengan akan diberikan komentar untuk LK berapa? 9, 10, 11, 12. Mengawali Vikon pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Semoga diberikan kemudahan, kefahaman, dan bisa mengikuti serangkaian PPG hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, sebelum Bu Muzayanah memberikan komentar, saya ingatkan lagi, silahkan mencatat masukan dari guru pamong dan juga dari saya nanti. Bisa juga ditambahkan komentar saya yang waktu Vikon LK nggih, kalau nanti misal saya tidak banyak komentar begitu biar isian jenengan lengkap. Oke, silakan dicatat, nanti diupload di menu diskusi untuk mendapatkan penilaian dari kami. Dan saya mohon Bapak Ibu jangan sore-sore biar segera selesai, biar jenengan bisa segera istirahat juga, ngoten nggih. Nanti karena ini Vikonnya pagi, upayakan komentar diskusi bisa diupload ya maksimal pukul 12 lah ya. Atau misal habis Vikon langsung diketik sebentar diupload biar segera selesai ngoten. Malah saya alhamdulillah gitu. Ngoten. Oke, langsung saja kepada Ibu Siti Muzayana, saya persilakan untuk memberikan review dari LK 9, 10, 11, dan 12. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Seti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah nggih hari ini kita bisa Vikon pagi nggih. Panjenengan semua ini sudah makan apa belum? Sudah sarapan atau belum sempat memasak? Sampun Bu. Nggih, Bapak Ibu semuanya. Ini nanti hari ini mungkin karena ini nanti yang kita bahas masalah PTK, nggih PTK, instrumen PTK, terus kemudian ada modul ajar TPACK, terus modul P5 nggih, P5. Langsung mawon. Saya mungkin untuk yang PTK dan juga instrumen PTK saya sudah membaca punya panjenengan, membaca. Dan ini saya betul-betul maksudnya judul panjenengan, terus kemudian rumusan masalah panjenengan ini sudah bagus semuanya. Ini Bu Septi hebat gitu. Mungkin dari apa itu namanya dari awal Bapak Ibu semuanya sudah diteliti. Jadi dari judul semuanya sudah detail, sudah terperinci. Jadi saya rasa karena ini masih dalam tahap apa itu namanya proposal nih, kalau menurut saya itu sudah bagus semuanya dari latar belakang masalah. Memang saya bacanya agak tidak terlalu terperinci, jadi agak celong-celong, tapi secara garis besar itu instrumen PTK dan juga PTK panjenengan itu sudah bagus. Dan ini harapan saya, ini juga apa ya namanya, motivasi untuk saya. Memang sebagai guru itu kita jangan membuat PTK nggih napa mboten Bu? Bahkan mungkin selama kita jadi guru kalau tidak ada apa itu namanya tidak ada tuntutan untuk membuat PTK, mungkin kita tidak akan buat PTK ngaten nggih. Ya, karena kita panjenengan semua dan saya juga mungkin di dalam PPG ini sudah dapat ilmu banyak nggih tentang PTK dari Bapak Ibu dosen. Alangkah lebih baiknya setelah PPG ini pesan ini juga motivasi untuk saya. Kita bersama-sama
mungkin 1 tahun 1 kali ngapain membuat PTK. Karena sebetulnya meskipun mungkin apa itu namanya, mungkin di awal itu ada rasa ya mungkin malas gitu, malas membuat PTK. Namun karena sekarang platform untuk guru untuk mengembangkan kompetensi itu kan banyak sekali nggih, ada PMM. Kita mengupload karya kita. Jadi kita bisa ilmu di PMM itu. Jadi kalau misalnya panjenengan membuat PTK, kemudian membuat video inspirasi, itu semuanya bisa diunggah di PMM. Jadi itu nanti berguna. Jadi apa ya kita bisa berbagi ilmu ngapain ya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk PTK ini ya mungkin ini nanti setelah kita PPG, semoga kita tetap konsisten untuk membuat ya mungkin tidak setiap semester atau tidak setiap materi, karena terkadang ya nggak mungkin guys setiap materi ya 1 tahun sekali ya kan. 1 tahun sekali kita ambil materi yang kira-kira mungkin memang sulit untuk peserta didik kita ya kan. Untuk saya, karena memang biasanya guru itu jarang membuat PTK Bu Septi. Sudah rahasia umum ya kan guys. Terus kemudian untuk modul ajar TPACK nggih, saya baca dan memang luar biasa bagus semua nggih Bapak Ibu panjenengan sudah lengkap. Jadi dari TP-nya itu saya lihat panjenengan TP, KKTP itu semuanya sudah bagus karena standar. Jadi banyak. Kan terkadang ada yang melampirkan apa itu namanya, TP itu banyak sekali, padahal kan realitanya nggak mungkin anak didik bisa menguasai tujuan pembelajaran sebanyak itu. Jadi kalau panjenengan kan ada yang 2, ada yang 1, tapi itu dan itu maksud saya bisa lebih mendalam. Kalau TP sedikit tapi kita dalami itu lebih bagus daripada banyak tapi tidak tercapai semua kan ya. Dan kemudian dari langkah-langkah pembelajarannya sudah bagus semuanya. Memang semuanya sudah ada video, kemudian intinya sudah memanfaatkan teknologi semua. Jadi ada kuisis, ada video, terus kemudian banyak juga yang masih menggunakan, maksudnya tetap menggunakan diferensiasi, nggih. Ada juga yang dalam TPACK itu tidak menggunakan diferensiasi. Tapi semua unsur TPACK semuanya sudah masuk di dalam modul ajar panjenengan. Nah, ini hanya sekedar masukan untuk saya, nggih. Saya melihat di pertanyaan pemantik, kemudian di refleksi itu banyak dari panjenengan yang masih menggunakan model pertanyaan tertutup. Maksud saya gini, model pertanyaan tertutup panjenengan sudah tahu, nggih. Jadi model pertanyaan tertutup itu model pertanyaan yang anak-anak itu menjawabnya singkat. Apakah hari ini sudah sarapan? Sudah, seperti itu. Jadi itu model pertanyaan yang anak-anak menjawabnya singkat. Tapi ada juga yang saya lihat di pertanyaan pemantik itu yang sudah menggunakan bagaimana, apa, mengapa. Nah, itu adalah contoh pertanyaan terbuka. Jadi kalau kita bertanya kepada anak-anak dengan, mohon maaf ini di sini agak berisik kedengaran nggak dari sana? Yeah. Apa itu namanya? Pak Lek saya latihan karaoke terus nih, jadi agak berisik ini. Jadi kalau kita menggunakan pertanyaan terbuka, nanti anak-anak itu bila menjawab, mereka berpikir dulu Bapak Ibu, terus jawabnya tidak singkat. Jadi mereka akan latihan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati mereka, apa keinginan mereka. Itu manfaat dari pertanyaan terbuka. Nanti kalau anak kelas 1, kita kasih pertanyaan terbuka, rame dan seru mereka. Jawabannya akan kemana-mana. Itu kalau untuk kelas 1 ya. Untuk kelas atas biasanya mereka akan diam dulu. Diam, berpikir, baru kemudian mereka menjawab. Jadi itu itu
manfaatnya sangat banyak sekali Bapak Ibu pertanyaan terbuka itu. Nah, dan jadi nanti kalau misalnya panjenengan membuat refleksi terus, kalau yang direfleksi rata-rata semuanya pertanyaannya sudah model pertanyaan terbuka. Untuk yang di pemantik ada ya banyak yang masih menggunakan pertanyaan tertutup. Nanti di pemantik juga kalau bisa, karena itu mengawali nggih, kita harus tahu mood mereka, kita harus tahu oh mereka kemarin membaca apa tidak itu dengan model pertanyaan terbuka, kan nggih Bapak Ibu. Terus kemudian ini apa itu namanya, untuk modul ajar panjenengan itu secara teoritis maksudnya sudah bagus, cuma mungkin kurang ada warnanya menurut saya, karena saya baca itu dari 14 orang itu belum ada yang menggunakan ice breaking ya. Sepertinya kok belum ada. Itu ada yang saya suka sekali yang itu menggunakan lagu Roma Irama di akhir pembelajaran. Siapa ya yang menggunakan lagu Roma Irama? Saya lupa. Catatannya enggak saya bawa ya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak sudah mumet dengan materi yang kita berikan, kita harus membuat ice breaking. Dan itu kalau bisa memang juga dilampirkan di modul. Jadi supaya anak-anak tetap semangat, ice breaking itu bisa di tengah atau bisa di awal, di tengah, di awal dan di akhir. Jadi kita ajak menyanyi yang sesuai ya, menyanyi, bergerak atau bagaimana. Dan itu saya rasa perlu sekali untuk anak SD. Karena anak SD kan konsentrasinya hanya berapa menit nih Bapak Ibu. Ya, enggak ada 10 menit itu nanti langsung buyar. Tapi kalau sering kita buat, ya enggak sering sih ya, maksudnya dalam satu pembelajaran itu ada berapa, 3 kali ice breaking, itu nanti mereka semangatnya akan tumbuh kembali seperti itu nggih. Jadi nanti kalau apa itu namanya PPL itu nanti ditambah ice breaking nanti modul ajarnya. Saya rasa itu perlu sekali nggih untuk menumbuhkan mood anak ketika anak sudah mulai jenuh gitu. Terus kemudian ini di awal pembelajaran itu kalau kita guru agama ya, kalau kita guru agama itu sebisa mungkin kita melakukan pembiasaan. Ini ada yang sudah pembiasaannya sudah ada itu surat pendek ya, tapi hanya ada 2 atau 3 kalau nggak salah itu saya lihat. Yang lainnya mungkin belum. Jadi nanti kalau misalnya di PPL atau di peer teaching nanti kan itu jangan lupa untuk melakukan pembiasaan karena kita guru agama. Dengan pembiasaan itu nanti lama-lama anak-anak itu hafal juz 30 Bapak Ibu, tapi tidak terasa gitu. Jadi kan itu juga salah satu dari apa itu namanya tujuan kita nggih. Meskipun mungkin di negeri itu enggak ada pelajaran tahfidz. Tapi kalau kita apa itu namanya melakukan pembiasaan itu, insya Allah nanti anak-anak tidak terasa dia sudah menghafalkan beberapa surat. Gitu. Karena biasanya kalau di negeri itu yang melakukan pembiasaan surat pendek itu hanya guru agama mungkin nggih. Kalau guru yang lainnya ya jarang. Tapi kalau di swasta itu sudah merupakan apa ya? Kayak materi wajib, kayak apa kurikulum wajib pembiasaan pagi itu. Gitu. Terus kemudian Bapak Ibu ini yang membuat materi Asmaul Husna ya, ini hanya masukan. Saya yang materi Asmaul Husna itu saya melihat videonya bagus nggih, yang apa itu namanya gerakan. Cuma itu yang lagunya itu yang model seperti itu tidak ada artinya. Siapa nggih yang membuat video Asmaul Husna itu? Saya lupa. Itu tidak ada artinya. Jadi kan ada yang saya kalau panjenengan mau apa itu namanya mengajar Asmaul Husna itu ada metode Hanifidah nggih. Panjenengan sudah tahu nggih? Ya, yang itu arti beserta gerakan. Jadi Ar-Rahman Maha Pengasih. Itu ada artinya Asmaul Husna, arti dan gerakan. Itu anak-anak antusias sekali Bapak Ibu, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu antusias. Dan ya jadi pembiasaan sebetulnya, bisa jadi pembiasaan dan bisa jadi nanti ketika materi Asmaul Husna itu bisa jadi challenge. Saya itu gitu, jadi bisa jadi challenge nanti yang hafal banyak saya kasih uang 5.000. Duh, podo rebutan. Adanya 5.000.
Itu nggih. Itu bisa jadi challenge ketika materi Asmaul Husna. Jadi nanti misalnya kan kebanyakan saya ketika materi Asmaul Husna itu rata-rata semuanya kaligrafi nggih muaranya. Padahal ya memang kita nggak apa-apa mengajari anak untuk kaligrafi, tapi ada challenge lain kalau menurut saya. Jadi banyak jalan Asmaul Husna. Itu juga menarik untuk anak-anak yang tidak suka menggambar. Kan ada juga yang tidak suka menggambar. Jadi seperti itu nggih. Itu untuk yang materi Asmaul Husna. Sudah nggih, tadi ice breaking juga sudah, untuk materi Asmaul Husna juga sudah. Ini untuk modul ajar TPACK nggih. Untuk yang lainnya insya Allah semuanya sudah bagus nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi sudah lengkap LKPD, non kognitif. Sudah saya sampaikan, insya Allah sudah direvisi. Gitu. Bagi yang memang sudah merevisi, kita harus logis kalau membagi waktu gitu ya. 10 menit kan tidak mungkin untuk ngetes kayak belajar, lalu asesmen yang kognitif juga begitu. Pembiasaan berdoa dan sebagainya kan tidak mungkin 10 menit bisa selesai. Nah, asesmen non kognitif itu kan sebenarnya bisa dilakukan tidak oleh setiap guru, tapi oleh pihak sekolah. Bisa di awal pendaftaran, hasilnya nanti diberikan kepada semua guru. Gitu. Sudah satu kali aja, karena gaya belajar itu nggak akan berubah, Bapak Ibu. Ya, tidak akan berubah sampai tua. Jenengan kinestetik sukanya gerak aja ya, pasti tetap gerak gitu, nggak akan berubah. Walaupun kadang ada yang gini ya, ada yang seseorang itu kadang ada kecenderungan di kinestetik dan audio misalkan, tapi pasti ada yang lebih menonjol dari dua itu. Nah, yang dipakai yang paling menonjol itu gitu. Jadi misalkan Bu Maria itu saya suka nyanyi Bu, tapi saya juga membaca gitu. Dilihat persentase yang paling tinggi yang mana, yaitu kecenderungannya. Dan itu enggak berubah Bapak Ibu. Sampai anak dewasa ya tetap. Jadi kemarin saya sampaikan Bu Mustarifah, sudah saya koreksi Bapak Ibu, jangan setiap modul ada asesmen kognitif dan non kognitif. Gitu. Enggak cukup waktunya. Kalau kognitif saja monggo. Kognitif itu kan hanya seperti pretest ngoten nggih. Kayak misalkan hanya 5 soal di awal gitu kan enggak masalah. Tapi kalau yang non kognitif ini yang perlu dipertimbangkan lagi. Ngoten Bu Muzayana. Nggih, terima kasih Mbak Septi. Ya memang ada yang ada dan ada yang tidak. Mungkin yang ada itu masih belum dihapus ngaten. Iya. Itu gitu Bapak Ibu. Terus kemudian yang ini untuk materi SPI yang ke Khulafaur Rasyidin itu saya ini memberi usul bahwa maksud saya gini, panjenengan semua sudah bagus maksudnya diskusi, kemudian menceritakan. Nah, kalau di materi Khulafaur Rasyidin itu sebetulnya banyak sekali metode seperti bermain drama bermain peran-peranan. Jadi ada yang jadi Abu Bakar, ada yang jadi Umar. Role playing. Role playing bermain peran itu sebetulnya bisa masuk Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kemudian anak-anak berdiskusi terus kemudian melihat video, berdiskusi, kemudian menceritakan gitu kan, itu sudah biasa. Jadi kalau misalnya kita buat bermain peran-peran, ayo siapa yang mau kita buat kelompok, kemudian siapa mau jadi Abu Bakar, siapa mau jadi Umar, itu mereka akan akan antusias dan biasanya acting anak-anak itu kan lucu-lucu gitu. Jadi menyenangkan itu Bapak Ibu. Apalagi saya dulu itu yang jadi Umar, itu harus kereng. Terus saya ceritakan kalau Umar jin itu ketika melihat sandalnya Umar lari. Jadi ada yang jadi jin, terus ditaruh sandalnya Umar, mereka lari, lucu. Pokoknya mereka antusias sekali itu. Ya itu hanya contoh, ngaten nggih. Jadi bukan hanya kemudian menceritakan itu. Kalau menceritakan nanti sudah terlalu biasa gitu. Jadi kalau yang kita untuk materi yang kisah keteladanan itu bisa kita buat
role playing nggih. Bisa kita buat main drama-dramaan seperti itu. Ini masukan nggih, siapa tahu nanti ya bisa dimasukkan gitu kalau yang untuk materi apa itu namanya? Materi Khulafaur Rasyidin. Gitu. Terus kemudian ini yang TPACK sudah nggih, saya kira itu saja masukan saya untuk TPACK. Untuk yang lainnya panjenengan sudah bagus semuanya. LKPD itu ya nanti kalau LKPD-nya itu bisa kita apa itu namanya, bisa kita apa jenis soalnya gitu Bapak Ibu, jenis soalnya itu bisa kita tambahi, bukan hanya pilihan ganda sama istilah atau jawablah saja, kita tambahi dengan itu pilihan ganda kompleks dan yang lain-lain, betul atau salah. Tapi saya rasa itu sudah bagus dan apa itu namanya LKPD panjenengan itu memang menarik, bagus sekali nggih. Semoga nanti ketika apa itu namanya ketika selesai PPG panjenengan tetap bisa melanjutkan kreativitas panjenengan semua gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita tetap ya nggak setiap hari, karena kalau setiap hari mengadakan diferensiasi capek nggih. Saya pernah terus terang nggih, saya pernah mencoba ini untuk diferensiasi ya, saya tuh tidak duduk. Jadi putar terus. Ternyata kalau kita setiap hari apa itu namanya mengadakan praktek diferensiasi, gurunya memang tidak bisa duduk gitu ya, tapi itu apa ya tantangan gitu. Jadi ya mungkin tidak setiap materi, tapi nanti kita pilih materi-materi yang sekiranya bisa kita buat menarik gitu. Apalagi sekarang ini kan semuanya apa pekerjaan kita, kalau kita memang niat untuk apa mengerjakan suatu di syuting terus kemudian diunggah ke PMM itu nanti bisa jadi inspirasi untuk semuanya Bapak Ibu. Jadi di modul harus ada itu atau memang harus mencantumkan nggih? Tidak Bu, kemarin sudah saya jelaskan ke teman-teman. Jadi untuk apa